yang pernah ada di SMKTI Najia, di mana di situ melibatkan ada 5 etika atau bersifat rujukan moral. Monggo, silakan Bu Boja. Oke, Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih Pak Zuhan atas kesempatannya. Jadi saya pernah menemui menghadapi situasi di mana saya harus membuat keputusan eh, atas apa namanya situasi yang mungkin bagi saya ini dilema ya gitu. Jadi waktu itu ada kejadian anak kelas 12 yang sudah artinya menjelang ujian gitu ya. Dia itu sudah kayaknya nggak sampai 1 bulan lagi dia akan ujian tugas akhir. Nah, dia melakukan eh, apa namanya pelanggaran norma sebenarnya. Jadi hal yang dia lakukan itu membuat temennya yang diganggu itu merasa terancam gitu ya. Ya, Karena waktu itu dia gimana ya jelasinnya? Hmm, dia mungkin sempat gini, dia sempat mengambil gambar secara diam-diam gitu ya di kamar mandi perempuan. Nah itu waktu itu gitu yang saya hadapin. Dan tentu saja karena ini pelanggaran berat, keputusan saya waktu itu adalah anak ini keluarkan gitu. ya, Karena menyangkut kenyamanan korban temennya gitu ya, yang di sekolah di situ dia sangat ketakutan. Tuh. Dan temennya ini juga sekelas gitu, artinya satu angkatan. Jadi mereka akan sama-sama ujian, sama-sama ikut ujian gitu. ya, Waktu itu ya, keputusan saya eh, ditentang gitu ya oleh sebagian besar guru maupun teman-teman stakeholder yang lain. Alasannya karena anak ini masih punya hak ujian dan tidak bisa dikeluarkan begitu saja gitu. Nah waktu itu eh, saya mengambil jalan tengah dengan cara dia tetap bisa mengambil haknya untuk ikut ujian, namun tidak bersama teman-teman yang lain, dan eh, saya mencabut haknya untuk bisa ikut perpisahan bareng teman-temannya oh, sebagai apa namanya, wisudawan. ya begitu. Jadi ujian karena memang dia artinya itu saya punya kewajiban untuk memenuhi haknya dia ikut ujian. Jadi Iya, eh, ya waktu itu dia tidak bisa dikeluarkan. Gitu sih, Pak. oke, siap. Selama ini untuk di sisi pengambilan keputusan, apakah sebelum memutuskan dari permasalahan tersebut, apakah Bu Kepala Sekolah atau sebelum membuat keputusan itu akan sudah mengadakan kayak rapat tertutup misalnya dengan waka-waka atau stakeholder di sekolah, atau juga sudah memanggil orang tua atau bagaimana untuk kasus Iya, tersebut? iya. Prosedur melalui musyawarah tetap ya. Jadi pada saat rapat itu saya buat keputusan itu artinya saya sampaikan, dan artinya yang saya sampaikan itu karena sifatnya masih forum rapat gitu ya. Di situ juga beberapa orang juga tidak menyepakati gitu maksudnya. Oh gitu. Makanya dicari solusi lain, dan orang tua eh, karena memang mengakui ya, orang-orang tua itu kebetulan tidak, yang waktu itu dihadapi orang tua yang ikut aturan pada lembaga baik pondok maupun sekolah Lah, gitu. Jadi orang tua mengakui bahwa anaknya salah dan menerima apapun keputusannya lembaga. Waktu itu orang tua begitu. oke.
Oke, siap. Dari musyawarah tersebut, apakah pernah ada tentangan, misal anak saya oke tetap diizinkan apa namanya mengikuti ujian, dan juga biasanya kan anak-anak itu kan terakhir pasti pinginnya adalah memang bisa bersama temannya ya, salah satunya tadi dalam kegiatan perpisahan atau wisudawan tadi Ya. wisuda. Di situ apakah si siswa itu merasa, oh ini saya kok dikecualikan ini gara-gara itu memang, kalau dari segi poin apakah memang sangat-sangat berat atau bagaimana bunyi? Iya. Eh, ini maksudnya orang tua atau si anak? Si anak dan orang tua. Oh, si anak dan orang tua. Kalau orang tua itu pasrah ya. Sekali lagi mereka Pasrah. merasa bahwa mereka tidak berhak atau tidak punya daya untuk Oh, melawan karena waktu itu dari kejadian nggak sampai seminggu itu sudah langsung saya berusaha kumpulkan bukti-bukti melalui investigasi. Jadi oh, beberapa orang dipanggil untuk ini gimana, ini anak ini gimana dan lain-lain. Dan oh, semua dan ada saksi yang memang nanti oke, kamu pernah dikasih tahu sendiri apa isi HP-nya gitu ya. Dan hmm, kamu bersedia ya nanti dimintai keterangan saya gitu. Iya Bu. Nah, jadi artinya saksi ada, ya, kemudian keterangan korban ada dan memang karena sebenarnya di sekolah itu nggak boleh bawa HP, jadi ya, razia langsung dilakukan dan yang bawa HP langsung ketahuan. Nah gitu jadi nggak ada yang bisa ngelak gitu loh maksud saya itu oh ya, situasinya saya buat seperti itu. Dan memang anaknya nggak terima sebenarnya, tapi hmm, dia ngomongnya waktu itu menyampaikan keberatannya ke wali kelas gitu dan wali kelas menyampaikan ke saya. Ya saya bilang oh, bahwa eh, memang dari poin asusila itu kan sudah berat ya ya, dan kami di sekolah itu punya punya slogan bahwa sekolah ini bebas dari perundungan dan kekerasan. oh ya, Hal ini sudah masuk dalam kategori kekerasan. Nah, jadi jelas bahwa sanksi itu harus diterima oleh oleh si pelaku, oleh si anak ya. itu. Dia nggak bisa ngelak. Oke, gitu sih. Ya. Untuk dari sisi kasus selain dilema etika yaitu tentang anak yang tadi mengambil gambar di kamar mandi perempuan, mungkin adakah yang bersifat kayak rujukan moral, misal dari pihak orang tua, oh ini saya ini bla bla bla, atau bagaimana, pernah nggak ada ini, misal kayak Kalau eh, mm-mm. ya kayak apa ya, kayak semisal kayak menyuap atau gimana lah. Oke. Ya, kebetulan belum pernah. Belum pernah. Jadi nggak ada, ya. Jadi Ya, apa namanya, agar tidak terjadi hal itu gitu ya, kami hmm. berusaha se apa ya istilahnya, sekecil apapun itu Ya. informasinya sampai ke orang tua Oh dan ya, kenapa ada aturan tertentu gitu. Jadi misalnya kenapa kok anak ini begini dan anak ini begini. Artinya jika memang eh, berbeda gitu ya. Misalnya contoh penempatan magang. Nah, itu kan ya, atau misalnya kan disampaikan penempatan magang berdasarkan kompetensi atau kualifikasi prestasi. Nah, hal-hal semacam itu kan orang tua perlu bukti gitu ya. kan. Jadi eh, semua dibuat dengan cara bisa dipertanggungjawabkan secara administratif sehingga meminimalisir potensi salah paham. Oke. Iya, tuh. Untuk di sisi penyelesaian masalah tersebut, apakah misal, apakah kayak butuh waktu dari investigasi sampai selesai pengambilan keputusan itu, kira-kira membutuhkan waktu dikala itu selesai atau mungkin ada jeda waktu berapa hari, misal? Em, yang jelas tidak dalam 1 hari ya. Ya, oh, Ya, tapi biasanya selesai dalam waktu kurang dari seminggu. oh, kurang dari seminggu. Iya. Oke, oke, oke. Mungkin adakah seseorang atau faktor lain
yang mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, misal apakah harus kepala sekolah penuh di situ atau harus nanti laporan ke pusat, ada rapat khusus atau memang diputuskan oleh kepala sekolah selaku apa namanya top leader di instansi tersebut. Oke, sejauh ini keputusan saya itu pun berdasarkan rapat gitu ya, Ya, berdasarkan eh, obrolan bersama gitu. Jadi ya, kita walaupun sifatnya hanya beberapa orang, nggak sampai 10 orang, tapi kita sudah terbiasa untuk mengkoordinasikan eh, sesuatu yang penting dan harus segera dicarikan solusi saat itu juga gitu. Jadi apa namanya? Keputusan itu ya saya punya pandangan, saya punya dasar dan saya menyampaikan itu kepada yang lain, kepada tim gitu ya. ya. Dan artinya saya pun memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan keberatan sekaligus alasannya. Jadi di situ kita akan pikirkan bersama-sama sebenarnya eh, mana yang lebih sesuai sebagai solusi gitu. Oh, baik, baik, baik. Oke. Dari kejadian tersebut, yang telah Bu Nyai utarakan semua dari kejadian yang siswa lakukan itu, pembelajaran apa yang ke depan yang bisa atau pengalaman apa yang mungkin yang nantinya bisa diterapkan untuk siswa yang lain, biar tidak terulang kembali mungkin, eh, apakah perlu kayak di apa ya dibuat slogan dipampang kayak di apa namanya dibannerkan atau gimana untuk peraturannya Oke, selain dibannerkan ya. dan tertulis dalam dokumen resmi gitu Ya. ya, kita juga terbiasa melakukan sosialisasi gitu. Oh, Jadi aturan yang ada di lembaga itu sebenarnya cerminan dari nilai-nilai yang kita anut. oh, Jadi misalnya, eh ya itu tadi, jangan sampai gitu ya di sekolah ini ada yang merasa dia eh, direndahkan atau mungkin hmm. betul-betul mendapat perlakuan yang diskriminatif gitu. Oh Nah, ya. ini betul-betul disampaikan. Saya sampaikan betul langsung ke semua guru-guru dan bahkan saya Hmm. sendiri guru-guru kemudian juga menyampaikan ke anak-anak dan saya sendiri juga kadang-kadang masuk kelas dan menyampaikan itu. Jadi jika kalian mendapat contoh ya, jika kalian mendapat perilaku gini-gini gini, boleh langsung lapor saya. Dalam hal ini ya, saya gitu. Jadi apa ya istilahnya itu aturan itu memang harus dipahami betul karena bagi saya aturan itu membawa nilai-nilai yang kita anut di lembaga. Jadi jangan merasa apa namanya berhak merendahkan orang lain, berhak menyakiti, sewenang-wenang dan lain-lain. Karena di guru-guru pun saya pastikan tidak ada yang bersikap seperti itu ke anak-anak gitu. Eh, Itu sih, se- Pak. Siap. Selain di sekolah, apakah juga pernah dilema etika ketika mungkin siswa itu magang di tempat dunia industri, yang sehingga eh, pihak sekolah itu diajak komunikasi bahwasanya anak ini bla 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 atau bagaimana? Pernah nggak mungkin seperti itu sehingga otomatis membawa dampak nantinya ke adik kelasnya ketika magang di tempat tersebut? Ya, pernah sih. Pernah. Jadi oh, pernah. Jadi karena anak laki-laki mungkin ya terbiasa menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan gitu ya, main fisik gitu. Ya. Nah, itu ternyata dia di tempat magang itu mengalami situasi yang dia terpancing emosi dan dia ya gitulah gitu ya. Artinya kemudian memukul seseorang gitu. Nah, ini kemudian yang ya itu tadi dari kami kan eh, perilaku itu memang terjadi di luar sekolah dan waktu itu industri menginginkan dia untuk diberhentikan dari magang Iya. ya dikembalikan ke sekolah gitu ya ya nggak apa-apa artinya eh, ya kami istilahnya bisa mengerti. Nah
sebagai sanksi tentu kami punya sanksi sendiri dan kemudian ketuntasan magangnya kan dia diberi prasyarat lain gitu. Hmm, Jadi sebenarnya ada sih situasi itu, Pak. siap, 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 siap. Oke, baik, Bu Nyai, mungkin bagaimana pesan Bu Nyai atau kedepannya, untuk eh, prinsip pengambilan keputusan itu jika next time suatu saat ada regenerasi kepala sekolah, apakah juga disampaikan atau kan mungkin next di generasi kepala sekolah selanjutnya misal belum paham atau Hmm. ada kayak apa namanya regenerasi punya untuk misal Iya, pengambilan keputusan biar apa namanya biar adil misal atau biar sama-sama mendapatkan penyelesaian misal. oke. Oke, ya ini sebenarnya nanti akan masuk pada wilayahnya yayasan ya gitu. Oh ya, Tapi dari saya gitu ya, ya, dari saya sebagai kepala sekolah yang sebenarnya menginginkan keberlanjutan dengan baik gitu, saya ya. pasti akan memberikan masukan, Oh, rekomendasi kepada yayasan seperti apa kualifikasi atau asesmen yang akan ya, dilakukan pada boleh. calon kepala sekolah selanjutnya. Karena apa namanya, dari situ kan akan tampak ya Ya, sebenarnya pemahaman tentang nilai-nilai yang kita anut itu seberapa. Jika ya, memang dia masih bisa atau masih berpotensi untuk belajar, dia masih menunjukkan apa namanya, keinginan untuk belajar, artinya sangat mudah untuk diajarin bagaimana eh, artinya membangun kepemimpinan di sekolah itu yang membawa nilai-nilai yang harus terus dilanjutkan gitu oke, sih Pak. siap, siap, siap. Baik, Bu Nyanyi, mungkin kita dari segi pertanyaan saya mungkin sudah terwakili semua di sini untuk kasus-kasus tadi, bagaimana pengambilan keputusan, dan semuanya sudah Bu Nyanyi jelaskan dengan gamblang, dan terima kasih Ya, atas waktunya. sama-sama. Saya berterima kasih di mana telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas sesi demonstrasi kontekstual, di mana nantinya saya selaku CGP Rekognisi berterima kasih dan semoga apa yang disampaikan punya juga bisa bermanfaat bagi saya. Next, ketika saya juga menjadi seorang pemimpin di mana saya dihadapkan dengan suatu dilema etika di mana saya bisa mengambil keputusan dengan bijak dan tanggung jawab. Terima kasih Bu Nyai atas waktunya dan selamat Sama-sama Pak. selamat beristirahat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.